Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin wa muslimat, sahabat Mas FM dimanapun Anda berada, semoga Allah memberkahi kita semua. Alhamdulillah, pada Ahad pagi yang cerah ini di bulan Ramadan yang mubarak, yang diberkahi Allah SWT ini, kita bisa hadir dalam kajian rutin kita tiap Ahad pagi di masjid yang kita banggakan ini, Masjid Al-Hidayah Sragen, dalam rangka untuk thalabul ilmi al-wajib, yang wajib hukumnya untuk kita semua, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Dan semoga ini semua menjadi bagian dari amal soleh kita di bulan Ramadan yang mulia ini, menjadi satu waktu yang diberkahi dan diridhai oleh Allah SWT untuk beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita Ahad yang keempat, yaitu melanjutkan pembahasan kitab Tarbiyatul Aulad fi Dhawil Kitab was Sunnah, pendidikan anak sesuai dengan Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah. Bahasan yang lalu kita sampai pada macam-macam Al-Hidayah. Sekarang pada pagi hari ini kita sampai pada bab Al-Khutuwat Al-Amaliyah, tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan litarbiyati al-abna, untuk mewujudkan pendidikan anak yang soleh dan solehah. Tahapannya apa saja? Di sini disebutkan beberapa tahapan. Yang pertama, nabda'u awalan bi islahi an-nafsi. Syekh mengatakan kita mulai lebih dahulu dengan islah an-nafs, memperbaiki diri sendiri. Ya, memperbaiki diri sendiri. Maksudnya di sini adalah kalau kita sebagai orang tua biologis, ya, sebagai bapak atau ibu dari anak kandung kita, kalau ingin mewujudkan anak yang soleh dan solehah, solihin dan solihat, maka harus dimulai dari kesolehan dari bapaknya itu sendiri atau ibunya. Kalau dia adalah orang tua ideologi, orang tua ideologi itu ya pendidik di lembaga
madrasah, sekolah, pesantren gitu ya. TPA, TPQ, itu namanya orang tua juga. Meskipun tidak biologis, tapi orang tua ideologi. Yang kita menularkan ilmu-ilmu ideologi kita kepada anak-anak didik kita. Kita menginginkan anak-anak didik yang soleh dan solehah juga dimulai dari guru-gurunya dulu. Dari guru-gurunya dulu. Dalil yang dibawakan oleh Syekh di sini yaitu surah At-Tahrim ayat 6. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah anfusakum. Qu anfusakum di garis bawah. Ini poinnya. Jagalah diri kalian. Setelah diri kalian terjaga, wa ahlikum, keluarga kalian. Naron dari api neraka. Jadi di sini Allah memerintahkan tapi bertahap. Ya, sebelum memperbaiki keluarga, sebelum menginginkan perbaikan itu di masyarakat, maka mulailah dari perbaikan diri, anfusakum, anfusakum. Jadi ketika kita ini sudah ada perbaikan, ada yang bisa dicontoh, ada qudwah, ada uswah, suri tauladan, maka itu memudahkan kita untuk membimbing orang. Ya, saya kira sepakat semua. Jadi ketika kita ini ada yang bisa dicontoh kebaikan, yang bisa dicontoh orang lain, baik kita sebagai orang tua atau sebagai juru dakwah, terus ada yang bisa dicontoh, ya, qudwah hasanah gitu. Itu memudahkan dakwah kita dalam mempengaruhi, dalam merubah seseorang. Maka ada larangan kita ini jarkoni, isone ngajar iso ngelakoni. Larkoni isone ngelarang malah ngelakoni. Itu karena orang ini miskin tadi. Ya, qudwah, miskin uswah. Dia tidak bisa ditiru. Jadi perbaikan diri ini lebih diutamakan. Bukan berarti terus kalau kita belum benar terus nggak mau dakwai orang. Karena ada syubhat, ada kerancuan bahwa orang nggak mau bilangin amar ma'ruf nahi mungkar karena menganggap dirinya belum benar. Ini syubhat. Ini syubhat. Sehingga Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf, Dhawabit Al-Amr bil Ma'ruf, beliau mengatakan di antara syubhat orang yang tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar adalah nunggu benar dirinya dulu, nunggu baik dulu baru dia mau melarang atau memerintah orang. Nah, ini salah. Jadi sambil memperbaiki diri, ya, sambil dia berusaha untuk islah an-nafas, dia juga bergerak untuk mendakwai atau menasihati orang lain. Itu yang tepat. Jadi tidak harus nunggu menjadi ustadz dulu atau syekh dulu, ya, baru dia mau mengajar atau mau berceramah, tidak. Dia bisa belajar sambil mengajar. Ya, mengajar sambil terus belajar. Tidak harus dia menjadi guru besar dulu, syekh besar dulu baru dia mau menyampaikan. Maka ada ayat mengatakan, ada hadis mengatakan, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku kata Rasulullah SAW walaupun satu ayat. Ini dalil bahwa ketika kita sudah matang dalam satu pembahasan, sudah faham dalam sebuah pembahasan, kita faham sholat yang benar, sesuai sunnah itu bagaimana, sampaikan bab sholat itu. Dalam bab lain kita belum paham, nggak ada masalah. Sekiranya ayat itu, hadis itu kita fahami dengan baik dan benar, sampaikan. Walaupun kita belum siapa-siapa. Ditanya bab lain kita masih belum bisa jawab. Bab lain kita masih belum tahu ilmunya. Tapi untuk bab tertentu itu, kita kok faham betul, balighu anni walau ayah, sampaikan itu. Jangan disimpan ilmunya.
Maka tidak ada alasan di bulan Ramadan kayak gini jenengan nolak jadwal kultum. Wah, saya bukan ustadz, saya ini orang awam baru ngaji. Jadi terkhusus bagi beberapa teman-teman yang memang banyak di masyarakatnya hal-hal yang bikin resah, bikin gelisah dia. Sering ditanyakan ke ustadz-ustadznya. Nah, ketika ada kesempatan kultum, khutbah, apa gitu, manfaatkan itu. Ambil kesempatan itu untuk menyampaikan apa yang bikin antum resah. Kalau memang lemah kita dalam bicara, dalam penyampaian, ya, tempelkan tulisan-tulisan atau apa di masjid, di mading masjid, atau sampaikan majalah-majalah Islam yang berpemahaman bermanhaj salafus saleh kepada masyarakat. Jangan diem, jangan berdiam diri, tidak mengambil tindakan, hanya bisa mengeluhkan. Ustadz di kampung saya begini, Ustadz. Sampai kapan? Antum yang di kampung itu lebih tahu daripada ustadznya. Takutnya nanti pertanyaannya dijawab sama ustadznya dengan keras, dengan cara yang versi ustadznya. Kita juga nggak berani melakukan. Jadi kita ini ahlul bait adra ya bi baitihi min ghairi. Kita ini kalau ahli bait, orang kampung kita lebih tahu daripada orang-orang lain yang di luar kampung kita. Tokoh kita ini kelemahannya di mana? Bisa disisipi cara bagaimana? Bisa, kita lebih tahu. Maka ambil porsi, lakukan apapun dan bertahap. Dan wajib bersabar. Wajib bersabar. Baru sekali, dua kali penyampaian pengennya sak desa maleh kabeh. Paham kabeh. Saya sudah sampaikan Ustaz. Berapa kali? 16 sekali. Khutbah Jumat niku. Khutbah Jumat yang paling bilang menit. Jadi khutbahnya juga tidur semua. Penyampaiannya belum tentu bisa difahami. Jadi kita perlu lihat sejarah para nabi dan para rasul yang dakwahnya ratusan tahun. Kita baru sekali tampil tapi pengennya muluk-muluk. Ekspektasinya terlalu tinggi. Sekali penyampaian berubah semua. Ini enggak masuk tipe seorang dai. Dai itu enggak boleh kemerungsung. Juru dakwah itu enggak boleh buru-buru. Dan dia harus pahami bahwa hatinya jamaah, hati masyarakat itu bukan di tangan kita. Ya kan? Hidayatut taufik itu bukan di tangan manusia, siapapun dia. Sampai Rasulullah Muhammad SAW itu enggak punya kuasa hidayah taufik. Pamannya yang paling beliau sayangi Abu Thalib, wafat di depan mata beliau, tidak bisa menirukan kalimat syahadat la ilaha illallah. Beliau yang nalkin langsung. Rasulullah SAW. Bisa bikin taubat Abu Bakar, bisa bikin taubat Umar bin Khattab, bisa bikin taubat Khalid ibn Walid. Tapi pamannya sendiri yang sangat diharapkan bisa masuk Islam, meninggal di depan beliau dalam keadaan musyrik kafir. Rasul adalah orang yang sebaik-baik memberi petunjuk. Hidayahnya Rasulullah SAW hidayatul irsyadu wal bayan. Ya Rasul hanya bisa menyampaikan, hanya bisa menjelaskan. Kalau Rasulullah aja begitu, apalagi kita yang bukan Rasul, bukan Nabi. Jadi memahami seperti itu bisa membuat kita tenang. Ya piye meneh udah dinasihati. Gak bisa merubah kita. Doakan. Biar Allah menurunkan itu tadi haknya atau apa hidayahnya, hidayah taufik. Itu yang kita lakukan. Dan gak boleh mutung dai itu. Pendakwah itu gak boleh mutung. Ya. Di cancel jadwalnya, gak disukai ceramahnya, mutu. Wes lah, aku tak neng omah wae. Banyak yang gak suka sama saya. Gak boleh. Dai anti baper. Anti mutung. Kalau masih mutungan baperan jangan jadi dai. Gak boleh. Nabi Yunus alaihissalam baper, sempat baper. Ketika berdakwah tidak disambut oleh kaumnya 100.000 orang. Kemudian beliau tanpa izin kepada Allah, tanpa ada perintah dari Allah, kabur meninggalkan
kampung beliau Nainawa. Tidak sabar dalam menghadapi ya kekufuran kaumnya. Maka Rasulullah SAW dalam Al-Quran diperintahkan Allah suruh ngikuti sabarnya Nabi Nuh, ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Tapi ada ayat mengatakan kamu jangan bersabar seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus gak bisa sabar. Fasbir li hukmi rabbik wala takun kasahibil hut. Kata Allah. Wahai Muhammad SAW, sabarlah terhadap ketentuan Rabbmu. Jangan kamu seperti Nabi Yunus. Tuh. Allah perintahkan Rasulullah SAW supaya sabar seperti sabarnya Nuh, sabarnya Ibrahim, ulul azmi 5. Sabarnya Nabi Musa, sabar Nabi Isa. Tiru sabar-sabarnya para nabi tersebut. Nabi Nuh gak mutu. Ya. Nunggu instruksi dari Allah. 950 tahun berdakwah gak disambut, gak mutu. Nunggu instruksi. Instruksi suruh bikin kapal. Walaupun gak masuk akal. Jauh dari pantai bikin kapal. Untuk apa ini? Perintah Allah telan bulat-bulat. Pasti baik. Nabi Lut ketika kaumnya mau dihancurkan Allah angkat ke langit, dibalik gitu. Nabi Lut nunggu perintah dulu. Maka malam-malam diperintahkan supaya pergi meninggalkan kota Sodom. Ya, sebelum dihancurkan Allah melalui malaikatnya. Selamatlah Nabi Lut bersama putri-putrinya. Jadi disuruh bersabar seperti sabarnya ulul azmi, tapi Rasulullah SAW tidak disuruh seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus ijtihad sendiri, tapi di sini nggak mencela Nabi Yunus. Dia ijtihad sendiri, memutuskan sendiri. Setelah memberikan ancaman kepada kaumnya 3 hari, kamu kalau nggak berubah, nggak beriman akan datang azab. Hari pertama, hari kedua mereka belum berubah. Hari ketiga datang itu azab. Ya, diriwayatkan ada awan panas, ada awan hitam di atas. Mereka melihat tanda-tanda azab itu. Mereka mencari Nabi Yunus, mau bertobat, mau beriman. Nabi Yunus sudah nggak ada. Nabi Yunus sudah kabur. Abaqo. Al-Quran mengatakan apa? Abaqo, kabur, pergi. Padahal kaumnya mau berubah. Kemudian mereka berkumpul dalam satu tempat. Mereka bertaubat, beriman kepada Allah. Allah terima taubatnya, Allah terima imannya. Dan Allah hilangkan azab tadi. Nabinya udah pergi. Jadi kesabaran itu penting, ya. Perubahan masyarakat itu bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah. Akhirnya ketika Nabi Yunus tidak bisa sabar menghadapi kaumnya, Allah kasih ujian yang lebih besar. Ujiannya apa? Ditelan hidup-hidup sama ikan paus. Sampai wahuwas sakim, sampai kurus, kerempeng. Seperti anak burung yang baru netas. Itu. Jadi ku anfusakum ini menjadi tahapan yang pertama. Ya, supaya kita enggak menjadi jarkoni, ya. Guru yang jarkoni, orang tua yang isone mau ngajar ra iso nglakoni, isone mau ngelarang malah justru nglakoni. Ini enggak mandi, enggak akan berdampak kepada ajaran-ajaran kita kepada anak maupun orang lain. Jadi apa yang dari hati insya Allah akan sampai ke hati. Itu kaidah. Jadi apa yang berasal dari hati akan sampai ke hati. Nah dari hati ini berarti menjiwai. Ya, karena kita amalkan maka kita sampaikan. Sehingga orang bisa mudah untuk menerima. Lanjut Syekh di sini fasalahul abi wal min abrazil asbab al-mu'inati ala tarbiyatil abna. Kesalehan bapak dan ibu, ya, dua orang tua, min abrazil asbab. Termasuk sebab yang paling penting. Sebab yang paling utama. Al-mu'inah yang dapat membantu ala tarbiyatil abna,
atas pendidikan anak. Pendidikan anak yang baik, yang soleh. Jadi justru kesolehan bapak dan ibu. Jadi gak secara langsung. Jadi perannya ini tidak secara langsung. Mungkin dia kurang bisa cakap dalam mengajar. Ya. Tapi bapak ibunya benar-benar memberikan contoh uswah hasanah, benar gitu. Ya. Maka kadang pengaruhnya itu ya tadi tidak langsung. Nggak pernah ngajari, nggak pernah nuturi. Tapi kesolehannya ini bisa berdampak. Li'annahum humul qudwah. Karena orang tua itulah qudwah yang sebenarnya. Role model. Yang dilihat, yang didengar. Wal auladu yuqalliduna aba'ahum wa ummahatihim. Anak-anak itu cuma taklid melihat, niru apa yang dilakukan bapak-bapaknya dan ibunya. Al-waladu yuqallidu abahu wal bintu tuqallidu ummaha. Anak laki-lakinya ya cuma bisa niru, ngelihat, rekod, ngerekam apa yang dilakukan bapaknya. Anak perempuannya juga cuma bisa mentakliti atau meniru umminya. Kalau bapaknya perokok, anaknya kira-kira gimana? Pemabuk. Ya, bapaknya kencing berdiri, anaknya berlari. Jadi kadang kelakuannya bapak dewi sing gawe susah ya didik anak itu. Pengen putrinya nutup aurat, jilbaban sing patut gitu. Ibu bersolek, berdandan, ya nggak karuan ketika keluar rumah. Jadi anak-anak putri kita itu juga ngelihat. Seusia kecil itu udah ngelihat. Uminya begini, ibunya begini, itu dia lihat. Jadi ketika udah terbiasa ngelihat ibunya ketika keluar rumah nyamber jilbab, pakai pakaian yang nutupi aurat, kaos kaki dipakai, anaknya ini ngelihat. Nanti kalau udah gede, nak pakai jilbab, gampang. Orang biasa lihat. Anak laki-laki biasa lihat bapaknya ke masjid, adzan ke masjid, langsung ke masjid. Anaknya cuma bisa diajak. Tiba nyuruh, ayo le ke masjid, kita ajak gandeng, ayo bareng-bareng bapak, itu lebih enak. Cah lanang ki enaknya diajak, buatan dikongkon-kongkon. Oke, ngajari cah lanang karo cah wedok ini ku benten. Kalau anak laki-laki itu egonya tinggi. Nggak bisa disuruh-suruh. Ayo dang sholat. Digandeng ayo bareng bapak. Jadi kalau nasihati anak laki-laki itu cari kupingnya. Pak. Cari kupingnya. Karena laki-laki itu kalau diajak bicara di telinganya itu kayak ada kepercayaan lebih. Tapi kalau anak perempuan tatap matanya disimak gitu. Ya, anak perempuan tuh dicekel gitu atau dilihat matanya. Karena anak perempuan itu butuh kedekatan, kasih sayang. Jadi kalau kita tatap matanya itu ada rasa cinta. Tapi anak cah lanang jenengan plotote mripate. Waduh. Aja padu. Benten, anak laki-laki anak perempuan itu beda. Saya kalau pengen nasihati anak laki saya serius, saya ajak makan. Bakso atau mie ayam. Di situ wis makan itu pokoknya cah lanang karo maem niku mlebu kabeh. Mboten namung ma'amane tok. Nasihate dirungokne walaupun karo telap-telep. Cah lanang ki pokoknya mangan. Jadi kita semua harus tahu selah-selai bocah gitu. Kalau kita ingin ini nasihat kita didengar. Jadi mereka itu melihat apa yang dilakukan orang tua. Maka di antara petunjuknya Rasulullah SAW kepada bapak-bapak, ayah-ayah itu, laki-laki, supaya sebagian sholat sunnah kita itu, ya, jangan dilakukan di masjid, dilakukan di rumah. Ij'alu min ba'di salatikum fi buyutikum, wala tattahiduha qubura. Rawahu Muslim, rawahu Bukhari Muslim.
Jadi jadikan sebagian sholat sunnahmu itu di rumah. Jadikan sebagian sholat sunnahmu di rumah. Wala tattahiduha kubura. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Ini sholat sunnah ya. Bukan sholat wajib. Sholat wajib ya sholatul mar'i fi baitihi lal maktubah. Sholatnya laki-laki itu ya di rumah kecuali yang wajib. Yang wajib temu di masjid. Laki-laki itu di masjid. 5 waktunya. Tapi sunnahnya suruh di rumah. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Bapak-bapak suruh sholat sunnah di rumah. Ya itu tadi, memberi teladan untuk anak-anaknya yang di rumah. Kan gak semua anaknya laki-laki diajak ke masjid. Ada anaknya perempuan. Dia juga bisa menampakkan kesolehan itu ke pasangannya. Biar muncul ada rasa wibawa. Ya kadang istri itu ngelihat suaminya rajin sholat, tuh seneng. Ya lebih wibawa, kita muruah, kita naik di hadapan dia. Gak berani ngomong keras lagi apa karena suaminya lebih baik ibadahnya. Jadi anak supaya ngelihat, mencontoh bapaknya. Oh bapak kalau di rumah itu ternyata sholat sunnah saja. Kalau sholat wajib azan, oh nggih. Jamaah di belakang tidak muat, monggo merapat malih. Monggo jamaah, tafassahu yafsahillah. Monggo. Dirapatkan malih niki sih longgar depan niki. Monggo. Mboten ngantuk nggih. Ramadan hawane cocok nggih ngaji. Terus kita baca lagi dalilnya surah At-Tur ayat 21. Allah SWT berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin dan keturunan-keturunan mereka mengikuti mereka dalam keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan pertemukan mereka nanti di akhirat. Gitu. Jadi keluarga besar yang soleh, solihin, solihun, solihat sewaktu di dunia, maka akan berkumpul lagi di surga di akhirat. Ini dampak kesolehan orang tua ini ngeten nih. Bapak ibu empon sae diikuti sama anak-anak keturunannya, akhirnya nggak cuma keluarga besar di dunia, berkumpul tiap hari, tapi juga akan berkumpul di akhirat nanti. Itu kan angan-angan kita semua, menjadi cita-cita harapan kita semua. Yaitu tidak hanya keluarga besar di dunia, berkumpul di dunia secara fisik, makan bareng, tapi kita juga di surganya nanti bisa berkumpul bersama. Itu tadi karena kesolehan dari kedua orang tuanya. Sehingga membawa berkah dan barokah kepada anak-anak keturunannya. Itu. Jadi kalau ingin kita berkumpul bersama di akhirat, ya di dunia harus berkumpul di atas iman. Di atas iman. Ya kita nggak ngerti apakah nanti 10 tahun yang akan datang anak-anak kita, keturunan kita akan ikut iman seperti kita. Kita nggak ngerti masa depan. Ya kan? Apakah nanti setelah meninggal dunia anak-anakku, cucu-cucuku, cicit-cicitku semua akan terus di jalan Allah istiqomah di atas agama? Kita nggak ngerti. Karena masa depan bukan urusan kita. Tapi kita dikasih tahu, kalau kamu ingin dapat jaminan keturunanmu seperti yang kamu inginkan, mulai dari dirimu. Ya Allah akan berikan keturunan yang baik-baik untuk orang tua yang baik. Dah. Maka
Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina gimana? Amanu wa kanu yattaqun. Allah khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ditafsirkan dalam beberapa riwayat, ketika orang tua ini yang soleh ini meninggal dunia, sakaratul maut, malaikat mendatangi dia memberikan ketenangan ini. Allah khaufun, gak usah takut. Wala tahzanun, gak usah khawatir. Ulama tafsir diantara Imam Ibnu Katsir, Imam At-Tabari mengatakan ala khaufun, yakni al khauf ala auladihim al baqiyah. Jadi mayit yang mau meninggal ini, yang soleh ini, bapak yang mau meninggal yang soleh ini dikasih ketenangan sama malaikat. Anakmu yang masih hidup, keturunanmu yang masih hidup, yang kamu harapkan kebaikan, la khaufun, gak usah kamu takutkan. Kami jaga mereka. Walahum yahzanun, dan keadaannya mereka, keadaanmu setelah kamu mati nanti juga gak perlu kamu khawatirkan. Dua ketenangan ini yang diberikan Allah SWT kepada orang tua yang beriman. Jadi istrimu yang kamu tinggalkan, anak-anakmu yang kamu tinggalkan, gak usah kamu khawatir. Nasib mereka nanti gak usah kamu khawatir. Ini. Timbang pusing mikirin asuransi mereka, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan. Titipkan sama Allah dengan cara apa? Menjaga keimanan kita, menjaga kesolehan kita. Ayo Bu, bareng-bareng. Kita beramal soleh, kita sholat, jangan untuk diniatkan untuk diri kita sendiri, ya terutama lillahi ta'ala, tapi jangan untuk kemaslahatan diri sendiri. Tapi niatkan itu untuk anak-anak kita juga. Abdullah ibn Musayyib, seorang ulama tabi'in, salafus soleh, beliau setiap kali sholat malam, sholat tahajud, sholat sunnah, itu selalu nambahi rakaat. Ya, mungkin biasanya 4 rakaat, 8 rakaat ditambahi lagi. Setiap ingat anak ditambahi lagi rakaat. Sholat duha mungkin biasanya 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kelingan anak, tambahi lagi. Jadi kata beliau, setiap aku ingat anakku, aku tambahi sholat. Untuk memberikan keberkahan kepada mereka. Ini orang tua yang soleh. Jadi setiap kita beramal soleh, jangan untuk egoisme maslahat kita pengamalnya, tapi keturunan-keturunan kita juga kita niatkan untuk mereka. Ada ulama besar di Saudi Arabia, namanya Syekh Hamad At-Tuwaijiri, rahimahullah. Dia ulama besar, punya buku ensiklopedi Muslim, yang ngarang Minhajul Muslim apa ya. Nah, dia punya anak itu banyak sekali. Istrinya 4. Istrinya 4. Anaknya puluhan. Banyak. Semua anaknya itu jadi semua. Jadi ulama yang marganya At-Tuwaijiri itu banyak Bang. Di belakang Tuwaijiri itu. Jadi semua lah rata-rata. Orang-orang soleh, orang-orang alim. Dan dalam suatu majelis beliau ditanya, ada pertanyaan khusus wahai Syekh. Apa itu? Gitu. Tipsnya apa? Anda kok punya anak banyak begini tapi semuanya Masya Allah jadi. Jawaban beliau ya 2 tadi. Yang pertama, selalu berdoa. Selalu mendoakan anak-anak kebaikan. Doanya orang tua itu salah satu doa yang mustajab. Yang makbul. Doa baik ya terkabul, doa buruk juga terkabul. Hati-hati ini orang tua. Jadi jangan salah ngisi doa. Ya, doanya kalau laknat, ya anakmu terlaknat. Doanya terkutuk, ya terkutuk anak kita. Orang tua ini hati-hati. Kadang anak kita ini nasibnya nggak bagus, susah hidupnya karena kutukan dari orang tua. Laknat, doa laknat dari orang tua. Kasihan anak-anak. Kata beliau, doakan kebaikan. Setiap sholat malam beliau doakan. Untuk dzurriyyah beliau, untuk keturunan semuanya. Ya, dititipkan sama Allah. Kemudian yang kedua, qudwah sholihah.
Jadi beliau ketika kan beliau syekh ya, guru besar, punya beberapa karangan gitu. Maka beliau tidak hanya semangat ngajar di luar, di rumah juga ada ta'lim. Nah beliau nggak ingin menyinari orang lain, kemudian di dalam rumahnya malah gelap. Banyak orang lain mengambil faedah ilmu dari beliau, justru anak-anaknya, istrinya tidak bisa ngambil manfaat. Ini kayak lilin, menyinari orang, lilinnya sendiri yang meleleh, terbakar habis. Jangan latakun kalfatila, jangan seperti lilin. Tudi'u ghairak wa tuniru nafsak, ya tudi'u ghairak wa tuhriku nafsak. Jangan seperti lilin, memberi cahaya kepada orang lain, malah membakar diri sendiri. Ini beberapa petuah dari beliau yang saya simak dari video. Jadi jangan remehkan kesolehan ya, orang tua. Jadi kalau bapaknya soleh, ibunya juga harus soleh. Satu frekuensi. Ibunya solehah ya bapaknya harus ikut. Kalau belum hijrah, segera hijrah. Melihat istrinya udah bagus, ikuti. Supaya tidak menjadi beban nanti di akhirat. Terutama untuk anak-anaknya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak-anak itu aslinya putih. Aslinya fitrah. Yang bikin dia merah, kuning, hijau. Yang bikin dia hitam. Itu kedua orang tuanya kata Nabi. Fa'abawahu. Kedua orang tuanya. Bukan salah satunya. Jadi jangan nyalain bapaknya Ustaz. Jangan nyalain goro-goro ibu enggak, kedua-duanya. Fa'abawahu, dua-duanya. Yuhawidanihi yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi. Wa yunassiranihi wa yumajjisanihi yang menjadikan anak itu Nasrani dan Majusi. Artinya peran orang tua. Maka jamaah jangan cuma sibuk nyari pendidikan anak yang baik bagaimana. Terus melupakan pendidikan untuk dirinya sendiri. Anaknya pengennya pinter agomo, bapaknya gak pengen pinter agomo. Ya betul. Sekolah anak itu banyak. Dari usia berapa aja sampai berapa ada. Sekolah orang tua yang gak ada. Ya betul. Gak ada sekolah orang tua. Padahal orang tua ini punya peran penting. Pondasi, fundamental anak itu bukan di sekolahannya. Bukan di tangan guru-gurunya. Dasar pondasinya anak itu di rumahnya. Madrasatul ula. Wal ab mudiruha. Ibu itu madrasahnya anak. Sekolahannya anak itu ibu. Tapi bapaknya itu mudirnya. Bapaknya itu kepala sekolahnya. Bukan tukang sapunya. Bukan marbotnya. Bapaknya itu kepala sekolahnya yang menggariskan aturan di rumah itu. Jadi ibu ketika nasihatin anak kok susah. Pak, ini anakmu lah gitu. Bapaknya yang tampil. Bapaknya kepala sekolah, penegas. Nyambi BK. Oke. Bapaknya jangan pelongo-pelongo. Sekono bu aturan gurunya ngajar gimana anaknya ini, bapaknya malah dukung anaknya. Harus satu frekuensi. Bapaknya tegas, ibu juga ikut. Jadi harus dua arah ini yang sinergi. Jadi banyak yang kegagalan dalam rumah tangga itu ya karena itu tadi. Yang kerja cuma satu, bapaknya atau ibunya saja. Tidak ada dukungan dari pihak yang lain, padahal tanggung jawabnya dua-duanya. Tanggung jawabnya itu dua-duanya. Kalau anak-anak kita baik ya alhamdulillah nanti tanggung jawabnya baik. Kalau anak-anak kita nggak jadi, buruk juga orang tuanya dua-duanya kena. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi anaknya baik, anaknya benar, anaknya jelek, buruk, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya benar, kita nggak bisa menguasai hati anak, tapi paling tidak kita arahkan. Kita sudah menegakkan ya Allah, kita sudah berusaha memilihkan teman yang baik, sekolah yang baik, sehingga kita nanti bisa berlepas diri di hadapan Allah,
ketika anak kita ternyata tidak sesuai harapan. Tapi kalau kita cuma diem kalah sama anak, padahal anak itu belum tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang bermanfaat untuk dia, mana yang dia butuhkan. Orang tua anak mau manut, ini yang enggak bisa diterima. Anak SD itu belum bisa tahu mana yang dia butuhkan. Taunya apa yang dia inginkan. Orang tua jangan nuruti keinginan anak. Orang tua harus menuruti apa yang dia butuhkan. Anak SMP mau minta motor apalah gitu. SD minta HP. Orang tua jangan memberikan sesuatu yang dia inginkan. Dia belum tahu itu. Kasih hal-hal yang bisa menyibukkan dia dari HP-nya atau diminimalisir, dibatasi kalau memang tidak bisa memungkinkan menghalangi total, supaya nanti yang akan datang ketika usianya sudah ini, anak ini punya pondasi. Kenapa orang tua melarang itu dia tahu. Karena jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, anak itu qurratu a'yun, yang menyejukkan mata. Nyenengke. Kalau anak itu nyenengke mata, gitu ya, menyejukkan hati, enak disawang, karena kesolehannya, karena manutnya dia di agama Allah. Gitu. Itu udah menjadi surganya orang tua. Surganya orang tua di dunia itu yang lihat anaknya manut-manut kayak gitu dalam agama. Tapi sebaliknya, anak bisa menjadi nerakanya orang tua. Ya gimana? Anaknya nggak bisa diarahkan ke agama. Kadang juga karena perannya orang tua sendiri yang nggak tegas tadi, pengen ini kalah. Orang tua harus kuat. Orang tua harus lebih besar daripada anak. Orang tua nggak boleh dikuasai sama anak. Apalagi anaknya yang belum dewasa. Kalah pengaruh atas nama mesake, atas nama kasihan. Bukan kasihan itu namanya. Kalau kita kasihan sama dia, kita mikirin jangka panjang. Bukan sepenting dia menang, sepenting dia anteng. Akhirnya dicepai game gitu, diinstal ke sama bapaknya sendiri. Dikancani pak, ayo le mabar bareng le. Bapak macam apa ya? Mae sisa, bertiga. Naudzubillah min dzalik. Karena sekarang yang hobi game itu gak cuma bapak-bapak. Mak-mak juga pinter nge-game juga. Kalau udah ngaji game itu dikurangi. Ya, udah terus gerang-gerang, terus gede-gede. Terus kantoran gitu. Ya, perolasan yang masjid. Ya, saya sering lihat. Ya, jenggotan gitu katanya ngaji juga. Miring apa ini ya Allah. Bayang main Free Fire. Cah cilik-cilik. Ya salah. Istrinya ngeluh. Suami saya game boy. Ya, gimana nanti keturunannya? Bapaknya kayak gitu. Jangan dikira itu nggak ngefek. Itu dampak. Ya. Terus saya mau bacakan lagi dalil yang nggak ada di sini. Di buku ini. Di tempat lain, di buku yang lain ada, yaitu surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Ya. Yang menceritakan kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ketika Nabi Khidir menegakkan tiang rumah anak yatim yang mau roboh. Ya. Fakana li gulamaini yatimaini. Kemudian kenapa ditegakkan padahal mau roboh? Alasannya adalah karena ini tembok rumah anak yatim, dua anak yatim yang dulu wakana abuhuma salihah. Yang dulu bapak kedua anak yatim ini adalah orang yang saleh. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bapak abuhuma di sini bukan bapak kandung,
ternyata itu adalah jadduhu as-sabi', kakeknya yang ketujuh. Jadi kesolehan seorang orang tua itu akan berdampak kebaikan, keberkahan sampai ke 7 keturunan dia. Ini surah Al-Kahfi tadi. Wa kana abuhuma salihah. Jadi Allah gerakkan hati seorang nabi untuk mengurusi maslahat anak yatim tadi, ya, jaraknya tadi 7 keturunan tadi. Karena kesolehan dari mbae yang ketujuh berdampak kepada cicit-cicitnya, duriyah. Maka ini sekian banyak dalil tentang pentingnya islahun nafs. Ya, memulai dari diri sendiri. Itu tadi kesimpulannya adalah kalau kita mulai dari diri sendiri itu memudahkan kita ngajak orang. Terutama ngajak anak. Gitu ya. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Balasan kebaikan itu ya kebaikan. Jadi kalau ingin baik, lakukanlah kebaikan. Sebaliknya keburukan yang terjadi itu ya karena keburukan. Jadi maksiat, dosa yang kita lakukan itu pasti berdampak kepada keburukan. Jadi kalau bapaknya masih maksiat, ibunya juga masih maksiat, anak keturunannya ya balasannya kurang lebih seperti itu. Karena kebaikan akan dibalas kebaikan. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Gitu ya. Jadi kesimpulannya jemaah sekalian, kita pagi ini cuma 1 poin ini dulu. Ya, pentingnya islah an-nafs. Ini pesan yang penting banget. Untuk diri saya pribadi dan untuk semuanya. Bagi yang ingin berpengaruh, merubah, mendidik orang lain. Paling utama adalah keluarga dia. Atau paling besar lagi adalah masyarakat atau jamaah. Ya, maka tunjukkan bahwa kita bisa ditiru. Ya, kita menjadi uswah hasanah. Kemudian pepatah Arab mengatakan kaifa yastaqimud dhillu wal 'udu a'waj. Bagaimana sebuah bayangan itu bisa lurus. Bayangan itu bisa lurus, bagaimana bayangan itu bisa lurus kalau bendanya itu bengkok. Paham ya? Kalau bendanya lurus, ya bayangannya insya Allah lurus. Kalau ingin bayangan lurus, bendanya kok bengkok, itu mustahil. Anak itu adalah bayangan dari kita. Kalau dia ingin lurus, luruskan bayangan, benda kita. Begitu pula anak didik kita sekolahan. Kita juga mau nyari sekolahan anak kita kan nyari siapa? Gurunya, Pak. Gurunya anakku sopo. Aku pengen anakku hafal Quran. Gurunya ini sing hafal enggak? Punya sistem enggak? Tahfidz yang bagus. Anakku pengen bagus agamanya, pengen ini. Gurunya bagaimana? Loh kok kayak gitu misalnya. Ya jangan kasih anak kita ke guru. Jangan lihat lembaganya. Lihat siapa yang ngajari anak-anak kita. Jangan cuma asal ini favorit. Ini lembaga bonafit. Ini lembaga keren. Enggak, lihat gurunya. Kita ingin akidahnya lurus. Prestasinya bagus. Lihat SDIT Al-Hidayah. Jangan lihat yang guru-gurunya enggak bagus. Diajari nyanyi, diajari apa. Yang itu musik itu berlawanan sama Al-Quran. Penghafal Quran kok kasih musik, langsung ke delete nih apa lagi. Otomatis pantangan bagi para penghafal Quran itu musik. Coba kita ngapalin Quran susah-susah gitu ya. Susah ya hafalannya. Hilangnya cepet betul. Kalau nggak kita jaga cepet. Coba musik. Jenengan niat gak ngapal ke iso wapal. Kalau sudah hafal angel hilangi. Setuju? Ya tak? Itulah syaitan. Lahwul hadis. Jadi kalau ingin menjadi penghafal Quran, jangan dikasih musik. Jangan dideketin sama program-program kesenian musik. Itu dua kutub yang berbeda, itu berlawanan. Kasih sekolahannya apa? Yang gurunya gak apa lagu, gak seneng nyanyi,
nggak ada pelajaran ini itu yang menyebutkan dia. Jadi jenengan udah tahu itu, ya apa blueprintnya. Jadi bagaimana sekolahan yang bagus gitu itu ya gurunya, gurunya, kiainya, ustadzahnya itu. Ustadzah itu kadang nggak pandai menyampaikan karena dia soleh-soleha, berkahnya nular ke anak. Ya, berkahnya nular ke anak. Saya ingat guru saya Ustadz Aunur Rafiq Gufran, hafizahullah, mudir pesantren Al-Furqan Gresik. Dulu kalau ngisi itu, teman-teman tuh pada tidur semua. Karena penyampaiannya memang bikin ngantuk ada di kelas itu. Tapi bareng lulus jadi mudir semua. Beliau memang bangun malam, bangunin santri, ya, anak-anaknya dipaksa bangun. Ya udah tua tapi keluar naik turun tangga, ngetok-ketok pintu kamar asrama. Jadi kita mau nggak sholat tuh, Ustadznya lo sholat. Kadang dikeraskan suaranya dari asrama, beliau rumahnya depan asrama, itu suaranya keras banget tahajud itu. Kan santri ini malu lama-lama. Ya Allah, tiap malam kita saksikan pemandangan seperti itu. Pas neng kelas ini pelolo ngalungu. Bareng lulus sih jadi ustadz semua, nah Masya Allah. Pas reuni itu kaget. Biar pas sekolah ratenanan. Pas mondok turu saya jadi mudir. Pondok pesantren, banyak sekali itu. Karena keberkahan guru. Jangan dilihat saat itu. Jangan dilihat jangka pendek. Baik bocah rada di opo-opo ya, hati-hati tuh. Guru kalau udah ngomong kayak gitu makbul tuh. Akan dijabah, oh hati-hati ngomong itu doa. Kowe arep dadi apa to le? Dadi apa tondo? Hati-hati ini orang tua kayak gini. Allah denger, Allah ijabah, gak dadi apa-apa tenan. Hati-hati. Nah beliau itu kalau ketemu santri, barakallahu fiik. Sak dagel, sak dugal-dugale anak itu pokoknya tetap dilus-lus sirahe. Karena beliau memberi pelajaran ke kita, hasil pendidikan itu bukan jangka pendek. Ya betul. SD itu kan 6 tahun, terus kita pengen 6 tahun tuh lihat hasil apa? Jadi apa? Ustazah? Nggak mungkin. Dia masih SMP lagi. SMP 3 tahun, kita pengen jadi anak ini lihat apa? Nggak mungkin dia jadi seseorang yang lebih. Pasti dia masih ada SMA lagi. Masih panjang proses belajarnya anak itu. SMP rong ketok, SMA rong ketok. Setelah lulus, Masya Allah. Gurunya kaget. Karena diingat sama anak ini. Dulu pernah motivasi, pernah menguatkan. Pernah bikin pelanggaran tapi nggak ditampakkan, malah disembunyikan sama gurunya. Anak ini ingat. Pas dia paham balas budi. Kan banyak cerita-cerita seperti itu. Jadi jangan lihat jangka pendek anakku saiki. Doakan dia jangka panjangnya akan sesuai harapan. Kalau lihat saiki jenengan mutung. Rupane kaya ngono. Polai kaya ngono. Arek dadi opo yang gitu. Jangan sampai begitu. Jangan jangka pendek gitu. Anak kita itu kita harapkan usianya panjang. Belajarnya jauh sampai Madinah sana. Jangan ke Cina, ngapain ke Cina? Ke Madinah, utlubul ilma. Ya. Sampai ke Madinah, jangan ke Cina. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Juga bermanfaat. Mencekap ya. Ada pertanyaan? Monggo, Pak. Sing gampil-gampil mohon, Pak. Ini abot-abot tiga ustadz muslim apa? Taklim di keluarga. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, terkait dengan taklim di keluarga, Ustaz. Memang pada diri kita sendiri, Ustaz, yang namanya ngasih nasihat atau taklim kepada keluarga itu rata-rata kita itu malu. Okay. Ya, ini aku jujur ngomong. Tapi ketika kita ngasih nasihat kepada orang lain, walaupun itu cuma sampainya itu rasanya lebih beda. Okay. Yang saya tanyakan Ustaz, kapan waktu yang tepat untuk kita bisa ngasih nasihat atau mengumpulkan keluarga dalam satu majelis? Tadi masih kecil di keluarga kita Ustaz. Yeah. Itu aja Ustaz yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rata-rata begitu.
sama istri, nggak berani nasihati. Istri dinasihati dikira nyengeni. Ya betul. Ngandani dikira nyengeni. Utung akhirnya. Dinengke telung dino telung bengi. Ya itulah. Makanya itu karena kita kadang sayang sama istri, itu nggak tega nasihati. Sama anak juga kadang nggak tega. Tapi sama anak orang, istri orang itu los. Nasihati kadang sampai nyelekit juga berani. Ini keliru. Karena yang harus kita sayangi itu bukan keluarga orang yang pertama. Keluarga sendiri, ku anfusakum wa ahlikum. Ya itu tadi, cinta dan benci itu harus karena Allah. Jadi kita cinta sama istri itu ya karena Allah. Selama dia di jalan Allah, cintai dia. Kalau dia nyimpang, cinta kita berubah menjadi benci. Benci di sini karena Allah. Kalau benci karena Allah itu mboten sampai gajuli, ngantemi, itu nggak nyampe. Jadi batasannya itu tadi, al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kalau cinta dan benci kita cinta buta, akhirnya itu tadi jelas ceto melo-melo di depan dia salah, kita diam. Berarti nggak karena Allah. Berteman juga begitu. Kalau teman yang baik itu ya mesti kalau nggak pas dielek nih. Itu teman yang baik. Tapi kadang dielek malah dikiranya benci, terus baper. Jadi cari teman itu yang kalau kita beramal soleh di depannya itu nggak canggung. Nah itu aturannya itu nih. Jadi wayai sholat. Nah, itu. Diajak sholat mau itu teman. Tapi ada yang kita berteman pas waktu sholat mau sholat itu malu. Enten betul. Dan pertemuan wayai sholat mau ajak masuk malu. Nah, itu berarti bukan teman yang baik. Teman sing saya ini pun juga nampil ke sunnah di depan dia, ngajakin apa? Jenengan PD karena yakin dukungan. Tapi kalau kita masih canggung, isin, mau pakai jilbab, cadar malu depan dia, nggak usah jadikan teman yang akrab, sebatasnya aja, cukupnya aja. Kita mau pasang jenggot, karena teman-temannya juga paham jenggot itu sunnah, ya udah, nyaman kita. Tapi kalau mau jenggotnya bola-bali dijabuti, ngilang-ngilu ngoco, kok ketoknya gak patut. Jabuti meneh, gak usah kakek ngilu. Wah dulu ustad gak patut ini. Jenggotnya gak ada untuk ustad, untuk laki-laki. Selama jalan laki-laki mau bukan ustad ya jenggot dipelihara. Celana cingkrang itu laki-laki. Kalau perempuan gak boleh cingkrang. Ya, jadi itu salah sebenarnya. Maka bingkai cinta dan benci itu harus karena Allah. Kalau karena Allah berarti ya tetap tegas ya ngasih masukan. Terus yang dikasih masukan kudu legowo. Alhamdulillah ya. Gak usah menampakkan penolakan di depan suami yang nasihati. Gak usah menampakkan penolakan di depan istri. Malah ngeles muter-muter beralasan. Itu malah ketoke golek jalan keluar malah justru muter-mumet dhewe. Makin nampak kesalahannya. Kalau salah ya udah alhamdulillah matur nuwun nggih, Mas. Gitu. Itu namanya dewasa dalam beragama. Oleh ngaji yahno-yahni iki merasuk. Ngaji 20 tahun nampa nasihat aja sesek. Ngasih masukan enggak berani. Itu untuk siapa ilmunya? Kesuwen nih ngaji ini. Ngoyot nih, ya, nggak manfaat. Oke, dan boleh yang mau pakai lisan, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, seberapa batasan seorang ayah atau orang tua bersikap tegas kepada anak, baik yang masih kecil dan sudah balik? Tegas itu, kalau Rasulullah SAW, ya, cukup dilihat dari perubahan aura wajah. Jadi para sahabat itu nggak biasa ngelihat Nabi marah.
Nabi itu nggak marah-marah, emosinan gitu. Tapi sekali beliau nggak cocok, itu langsung kelihatan dari apa? Perubahan raut wajah beliau. Beliau kelihatan mengkerut atau mungkin berkerut. Kemudian ketika khutbah Nabi itu kan sampai jidatnya berkerut-kerut, matanya merah. Gak ada kalimat miso-miso, ya, gak ada kalimat kasar. Ya karena pribadinya bukan pribadi pemarah, tegas tuh di situ. Jadi anak kita cukup kita gini aja dia udah ngerti gitu. Atau kita nadanya agak ditinggikan, Mas, dia udah connect, udah pada abiku nggak suka. Mbak, Dek, nak agak tekan dikit. Batasannya gimana? Pokoknya semarah-marah kita jangan sampai kita melukai anak. Jangan sampai kita kasar. Apalagi kata-kata yang sampai merasuk ke hati, bikin down mentalnya, bikin sakit hati dia, hati-hati. Cari narasi, pilihan kata yang tepat. Kadang anak itu udah semangat, itu semangati. Diapresiasi, jangan cuman anak emong elek tok disengeni, pas baik, pas didiemin. Bapakku ini anak emong nyengeni. Jadi kita juga harus dari orang tua yang adil. Apresiasi ketika dia udah sesuai harapan kita, apresiasi ya gak harus hadiah. Pujian aja Masya Allah. Allah baik. Anakku soleh banget, solehah Masya Allah. Itu tuh kata-kata yang memotivasi anak. Sehingga dia akan baik lagi. Jangan cuma, ya tadi pelit kita di situ kadang. Jadi orang tua itu kadang pelit untuk ngomong baik sama anak. Maka Al-Quran itu ya menggambarkan percakapan orang tua ya, ke anak. Itu bukan ibu ayatnya. Luqmanul Hakim, bapak. Ibrahim Ismail, bapak. Yakub Yusuf, bapak. Bapak semua, karena memang yang minim bicara itu bapak sama anak itu. Nah ibu nggak usah dibilang, ibu yang ngandungnya cerewet. Anak dijani lo dijak ngobrol. Anak berubah ini mah udah ajak ngobrol, udah cerewetnya solehah banget ya. Nah bapak ini yang pelit ngomong, maka Al-Quran ngajak bicara bapak-bapak ke anak. Ayo bangun komunikasi ke anak. Gitu. Nah, kenapa anak itu nyaman sama ibunya? Ya dari kecil diajak ngomong kok. Bapak masa bodoh. Padahal lihat dialog Nabi Ibrahim sama anaknya. Dialognya Luqmanul Hakim kepada anaknya. Dialog Nabi Yakub kepada putranya Nabi Yusuf alaihissalam. Itu contoh-contoh. Memang bapak itu yang membentuk karakter anak. Jadi karakter di sekolahan pendidikan karakter. Muluk-muluk programnya. Di rumah ambiar gimana sekolahannya membentuk. Karakternya dari rumah. Terus di pondoknya cuma 3 tahun, 6 tahun suruh bentuk karakter. Ya abot. Tambah banget. Berat banget. Karena karakter itu dari rumah, bapaknya yang. Jadi bapak sama ibunya. Jadi batasannya itu. Kita sendiri yang paling tahu karakter anak-anak kita. Anakku gini. Kita nggak bisa ngasih doabit gitu. Tapi kita masing-masing ngerti. Oh anakku kalau dijajak kayak gini, kalau dikasih hadiah gini dia bisa. Itu semua punya. Oh tanpa hadiah bisa. Ya pas mau tidur diajak ngobrol, ceritain gitu. Ya. Jadi bapak itu memang nggak harus terus jadi wong tua. Tapi kadang bisa jadi teman sebaya sama anak. Gitu loh. Jadi sahabat. Kemudian anak-anak laki-laki itu merindukan sosok bapak yang bisa diajak. Diajak bicara enak. Bapaknya gak kudet-kudet banget gitu loh. Dijak ngomong anaknya gak nyambung. Kurang kekinian. Bapaknya kudu update juga. Masalah anak-anak muda, anak-anak laki-laki gitu. Kan ada itu. Waktu SD anaknya diajak ke masjid goncengan sama anak itu. Sama bapak itu masih mau. Begitu SMP udah mondok gitu. Ini kasus santri saya.
Pas liburan di rumah itu diboncengke bapaknya ke masjid izin. Gitu. Malunya di sini bukan malu yang pas, artinya dia mulai canggung sama bapaknya. Ini berarti ada yang salah. Kadang bapak semakin dewasa anaknya itu malah membatasi bicara. Pas waktu kecil ngobrol, pas waktu gede itu dianggap kayak udah ini. Padahal waktu gede anak itu justru krusialnya seorang ayah ngobrol. Ngobrolin hanya tuh bertanya, Mas tadi di sekolahan ngapain? Di pondok gimana? Gitu aja pertanyaan kayak gitu itu udah nyambung ke sana. Jangan sampai anak kita pelampiasannya ke kawan. Karena kawannya sangat nyaman. Akhirnya ngerokok bareng, keluyuran bareng. Naudzubillah min dzalik. Bapak harus menjadi solusi atas kekurangan atau kegabutan anak laki-laki. Ini anak laki-laki memang beda. Mungkin itu kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.